pujian dan syukur bagi Allah. Sembah Bapa, Putra dan Roh yang Kudus. Kemuliaannya tiada bertara, pujian hingga masa. Muliakanlah Allah Pencipta yang bertahta di surga. Lalukanlah Tuhan dalam nada indah, bergema kepada surga. Tuhan Yesus, sambutlah Bapa, patut dipuja disembah seluruh semesta. Hormat, pujian dan syukur bagi Allah. Sembah Putra dan Roh yang Kudus. Kemuliaannya tiada bertara, pujian hingga masa. Muliakanlah Allah Roh Kudus bersama Bapa Putra. Lakukanlah Tuhan dalam nada indah, bergema kepada dunia. Sorakah Allah yang ada, yang memerintah surga dan dunia samanya. Hormat, pujian dan syukur bagi Allah. Sembah Bapa, Putra dan Roh yang Kudus. Kemuliaannya tiada bertara, pujian hingga masa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau mengasihi semua orang dan mengharapkan kami pun mengasihi mereka semua. Kami mohon semoga Engkau menumbuhkan dalam hati kami semangat kasih sayang kepada sesama, juga kepada mereka yang membenci kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Amin. Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Pada waktu itu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun itu. Pada suatu malam, ketika Saul dan para pengiringnya sedang tidur, datanglah Daud dengan Abisai ke tengah mereka. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancang di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dengan rakyat berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah menyerahkan musuhmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Sekali tikam saja sudah cukup, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan memusnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan
dan bebas dari hukuman. Kemudian Daud mengambil tombak dan kendali raja dari sebelah kepala Saul. Lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur. Tuhan telah membuat mereka tidur lelap setelah Daud sampai ke seberang. Berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara dia dan mereka. Lalu Daud berseru kepada Raja Saul, "Inilah tombak tuanku raja. Baiklah, salah seorang dari para pengiring tuanku menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab pada hari ini Tuhan menyerahkan tuanku ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamak orang yang diurapi Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Tuhan
ini mengenakan rupa dari manusia yang alamiah, demikian pula kita akan mengenakan rupa dari yang surgawi. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhirnya menjadi roh yang menghidupkan. Yang mula-mula datang bukanlah rohania, melainkan yang alamiah. Barulah kemudian datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu, tanah, dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga, makhluk-makhluk alamiah, sama dengan yang berasal dari debu, tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi seperti ini kita mengenakan rupa dari manusia yang alamiah. Demikian pula kita akan mengenakan rupa dari yang surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku memberi berita baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga dia mengambil mantelmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Pernah dengar nama Mehmet Ali Akcar? Tahun 1985, nama ini mengguncang dunia. Pada tanggal 13 Mei tahun itu, sebuah senapan menyala dari tangan Mehmet Ali Akcar. Siapa dia? Dia mahasiswa garis keras Turki, seorang residivis, buronan penjara. Dia seorang Muslim garis keras. Siapa yang ditembaknya? Pemimpin gereja Katolik sejagat, Sri Paus Yohanes Paulus II. Banjir kutukan datang dari mana-mana. Tapi Mehmet Ali Akcar menjawab enteng. Tuhan menyuruh saya membunuh Sri Paus. Percobaan pembunuhan itu memang tidak sampai mencabut nyawa Sri Paus. Tapi luka tembakan akibat terjangan peluru Mehmet Ali Akcar membuat Paus mengalami kesulitan dalam kesehatan di usia tua. Marah ke Sri Paus? Sama sekali tidak. Hanya beberapa waktu sesudah keluar dari kondisi kritis dan keadaannya pulih, Sri Paus Yohanes Paulus II mengunjungi Mehmet Ali Akcar di penjara. Tidak ada amarah terpancar dari wajah. Dia menemui penembaknya, menepuk-nepuk bahu Mehmet dan mengampuni Mehmet Ali Akcar. Ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Kristus. Apa yang dibuat Sri Paus sesungguhnya bertentangan dengan logika kekerasan, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi mengagumkan bahwa di tengah banjir kutukan yang menghendaki seorang calon pembunuh mesti dihukum mati, Sri Paus justru tersenyum begitu lebar terhadap calon pembunuh. Dan lihat apa yang terjadi. Sesudah Sri Paus mengampuni Mehmet Ali Akcar, pengadilan Italia membebaskan hukuman penjara seumur hidup yang telah ditetapkan bagi Mehmet Ali Akcar. Sesudah Mehmet keluar penjara, dia mendengar Sri Paus Yohanes Paulus II sudah meninggal dunia di usia tua. Dia pergi ke makam Sri Paus, mempersembahkan bunga mawar dan mencucurkan air mata. Apa yang dibuat oleh Sri Paus Yohanes Paulus II sungguh-sungguh mencerminkan ajaran cinta kasih Yesus, mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka yang membenci kamu. Ini sesungguhnya membenarkan pertanyaan Yesus. Jika kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Jika kamu hanya mengasihi orang mengasihi kamu, apakah jasamu? Yesus lebih jauh. Dia mengubah hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi dengan hukum cinta kasih. Kasihilah musuh-musuh dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu.
Jika orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Jika orang mengambil bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Nampak ekstrim, nampak berlebihan. Tapi dengan itu Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa iman mesti berbuah. Iman mesti ditunjukkan dalam kehidupan setiap hari. Dan Yesus sudah tunjukkan kasih-Nya adil bagi semua. Yesus begitu murah hati kepada semua orang. Tahu bagaimana Yesus mengasihi orang. Lihat bagaimana Dia memancarkan matahari dan menurunkan hujan. Adakah Yesus memilih-milih? Tidak. Matahari Dia pancarkan kepada orang baik dan orang tidak baik. Hujan Dia turunkan kepada orang benar dan orang tidak benar. Itulah kasih Allah. Itulah kemurahan. Dan Yesus mengajak kita semua untuk melakukan hal yang sama. Tapi mengikuti kata-kata Yesus sungguh tidak gampang. Mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Kasih seperti itu hanya bisa ditunjukkan kalau ada pengosongan dalam diri kita. Ada spiritualitas pengosongan diri. Supaya kita bisa mentahtakan diri. Supaya kita bisa mentahtakan sesama. Dan kesalahan-kesalahannya di dalam hati dan jiwa kita. Membuat diri yang tidak bersalah seolah-olah bersalah. Membuat diri yang menang seolah-olah kalah. Supaya kita bisa memenangkan orang lain. Saudara-saudara terkasih, Sri Paus Yohanes Paulus II bisa memaafkan Mehmet Ali Akca pembunuhnya. Bisa memaafkan Mehmet Ali Akca hanya karena dia memiliki semangat pengosongan diri. Semangat mengampuni, tidak menjudge, tidak menghakimi. Benar kata Santa Teresia dari Calcutta, if you judge someone, you have no time to love them. Jika kamu menghakimi seseorang, kamu tidak punya waktu untuk mengasihi mereka. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, kita hidup di tengah dunia yang syarat dengan konflik, syarat dengan perkelahian. Di mana-mana konflik, di mana-mana perkelahian. Perkelahian suami istri, perkelahian orang tua dan anak-anak, perkelahian antar sahabat, perkelahian antar tetangga. Apa sebabnya? Karena tidak ada spiritualitas pengosongan diri dalam hidup kita. Mari kita mengosongkan diri supaya kita bisa mentahtakan sesama dalam hidup dan karya kita. Kasihilah sesama dan berbuatlah baik bagi mereka yang membenci kamu. Amin. Amin. Mari kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan. Aku percaya. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga yang senantiasa mendengarkan doa-doa permohonan umat. Bagi gereja Allah yang Bapa
Tanamkanlah dalam hati umat-Mu rasa syukur atas segala anugerah yang kami terima daripada-Mu, entah langsung, entah melalui orang lain. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, bimbinglah masyarakat kami agar lebih mengutamakan cinta kasih daripada keadilan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita separoki yang telah meninggal dunia, ya Bapa, semoga mereka yang percaya kepadamu di dunia, kini Kau perkenankan mengalami kebahagiaan yang Kau janjikan kepada semua pencipta-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Bapa, limpahilah kami semangat cinta kasih di dalam pergaulan dengan sesama, sebagaimana Engkau dan kami melalui Yesus Putra-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan ke hadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tak usah pakai lilin, tidak usah pakai lilin. Duka hidup ini, di mana
Ekaristi ini, sudah menerima dan menggabungkannya dengan korban Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita juga berdoa dalam perayaan Ekaristi ini, bersyukur bersama seorang ibu yang merayakan hari ulang tahun ke-51, seorang ibu yang berasal dari KBG Santo Rafael. Kita bersyukur atas hari ulang tahun cucu Beata Eleonora Valencia, dan syukur atas hari ulang tahun ke-6 anak Sebastian Rizal Valeriano. Dan kita berdoa mohon keselamatan abadi bagi arwah Mama Valentina Valen, Mama Rosmunda Sina, Nenek Magdalena, Nenek Sese, dan semua anggota keluarga yang telah meninggal. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Maka kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Allah yang Maha Kuasa, berkatilah Nabi yang datang atas nama Tuhan. Surga dan bumi penuh kemuliaan Tuhan. Terpuji Tuhan di dalam surga. Kudus, 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 Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Berkatilah bagi yang datang atas nama Tuhan. Hosana di surga bagi Putra Tunggal Allah. Terpuji, terpuji Tuhan dan Hosana di dalam surga. Kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang Maha
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ewaldus, serta semua rohaniwan. Kami bersyukur ya Tuhan bersama semua orang yang dalam perayaan Ekaristi ini mengucapkan syukur kehadirat-Mu. Untuk mereka yang merayakan hari ulang tahun ya Tuhan, kami bersyukur untuk semua hal-hal baik yang sudah Kau berikan bagi mereka, untuk berbagai pencapaian, kesehatan dan kesuksesan. Semoga Engkau senantiasa menyertai mereka di hari-hari yang akan datang, agar mereka senantiasa bersyukur kepadamu, makin maju dalam kehidupan mereka, terutama dalam kehidupan rohani dan juga dalam karya-karya sosial. Kami bersyukur bersama semua orang yang pada hari-hari ini mengucap syukur untuk berkat-berkat yang mereka terima, untuk keluarga-keluarga, untuk pribadi-pribadi, untuk anak-anak dalam sekolah yang mengalami berbagai macam kesuksesan dan ingin bersyukur kepada. Kami berdoa bagi semua orang yang pada saat ini sedang menderita sakit ya Tuhan. Mereka sangat mengharapkan pertolongan dan bantuan-Mu. Semoga Engkau jamah mereka ya Tuhan. Engkau jamah sakit dan penyakit mereka. Karena Engkau Bapa yang Maha Murah, Bapa Maha menyembuhkan. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Bagi semua orang sedang berada dalam situasi sulit, dalam masalah-masalah berat ya Tuhan, dalam perkawinan, dalam pergaulan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan ekonomi. Semoga Engkau memberi mereka kekuatan ya Tuhan, untuk senantiasa bertahan dan selalu menaruh harapan pada Dikau, Bapa yang senantiasa menolong semua orang yang menyampaikan doa-doanya kepada. Dan bagi kami masing-masing ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami,
Beri kami semua rahmat-rahmat istimewa yang sangat kami perlukan. Ingat akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya kita bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pun antara kami sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita berbagi damai dan kegembiraan dengan saling berjabat tangan. Kasihanilah kami,
Kristus adalah domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
atas rahmat yang berlimpah dalam cerita surgawi yang tersuci. Kita Tuhan bersemayam di dalam hati kami dengan penuh kasih sayang membimbing hidup kami. Syukur puji syukur bagi Tuhan penyelamat yang datang dan memberi kehidupan. Syukur puji syukur bagi Tuhan penyelamat yang datang dan memberi kehidupan. Kita Tuhan yang terindah dalam tubuh darah Kristus yang mulia, menguatkan dan menuntun perjalanan jiwa kita pada Bapa. Mari kita melambungkan nada syukur bagi Tuhan Maha Muda atas rahmat yang berlimpah dalam santapan surgawi yang tersuci. Sekalipun berjalan di dalam lembah gelap, hati pun tidak gentar bahaya berat. Benar rahmat Tuhan yang selalu membimbing menuntun perjalanan hidup ini. Benar rahmat Tuhan yang selalu membimbing menuntun perjalanan hidup ini. Kita Tuhan yang terindah dalam tubuh darah Kristus yang mulia, menguatkan dan menuntun perjalanan jiwa kita pada Bapa. Mari kita melambungkan nada syukur bagi Tuhan Maha Muda atas rahmat yang berlimpah dalam santapan surgawi yang tersuci. Yesus Kristus. Mari kita doakan bersama doa Jubilium 2025 bagi yang memegang teks supaya bisa mengikuti bersama-sama. Bapa di surga, semoga iman yang telah Engkau berikan kepada kami melalui putra-Mu Yesus Kristus, saudara kami, dan dalam kasih yang menyatakan di dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan kembali harapan yang membahagiakan akan datangnya kerajaan-Mu. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penggarap-penggarap benih-benih Injil nyata kenal-Allah. Semoga benih-benih itu mengubah dari dalam baik maupun seluruh kosmos dalam harapan yang pasti akan langit dan bumi yang baru, ketika dengan kalahnya kekuatan jahat, kemuliaan akan bersinar selamanya. Semoga rahmat Jubilium membangkitkan kembali dalam diri kami persiaran harapan kerinduan akan harta surgawi.
Semoga rahmat yang sama itu menyebarkan sukacita dan kedamaian penebus kami ke seluruh bumi. Bagimu Allah kami yang terpuji selamanya, kemuliaan dan pujian sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu Pesiaran Harapan. Tangan tekor. Or bapak-bapak yang kemarin di BKBK sekarang sudah ada. Menurut seragam kagak ini. Iwan seragam, juga seragam itu. Iwan yung buka, Iwan yung kamu. Itu kata tidak seragam. Kata mersok untuk sekarang. Sok ada lah. Nang kosok saja. Baik, terima kasih sudah berada di sini pada hari ini. Terima kasih sudah memuliakan Tuhan di hari ini. Mari kita berdiri untuk menutup kali ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau Bapa Maha Penyayang, Engkau mengasihi semua orang. Matahari Kau pancarkan bagi orang benar dan orang tidak benar. Hujan Kau turunkan bagi orang yang benar dan orang yang bersalah. Kami mohon semoga kasih-Mu menginspirasi kami untuk tidak saja mengasihi mereka yang mengasihi kami, tapi juga mengasihi orang yang tidak berbuat baik kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya sudah bicara dengan Pater Pabi dan Bapak Ketua Panitia untuk ngomong tentang
hari ini. Kita waktu Natal itu sudah omong di hadapan uskup kita akan mempercepat baptisan. Kita sudah lewati masa berkebun, sudah selesai, sekarang kita sudah agak longgar. Maka sekarang saya mau bicara tentang ini. Apa yang saya mau omong hari ini itu tentang keadaan sekarang dari Bethlehem. Yang foto-foto, lalu yang kedua, bagaimana dengan aula dan penginapan di Bethlehem, lalu keamanan, jalan alternatif, tenda, sound system, kursi meja, karyawan-karyawati, panduan pengunjung, papan publikasi, dan pemanfaatan Bethlehem, karya umat dan persembahan kasih. Jadi waktu Natal itu, ini yang sudah terjadi ya. Dan sekarang sudah kemarin Bapak Ibu lihat banyak yang granit di altar itu belum selesai, sekarang semua sudah selesai. Jadi kita ada beli tanah di belakang ini ya. Ini gereja nativitas di atas ya. Lalu yang kedua, tangga kita masih seperti kemarin, tapi sudah lebih baik setelah yang tinggi-tinggi kita sudah perbaiki ya. Kita akan membuatnya lebih cepat. Nah, gereja ini sekarang sudah bagus, sudah di finishing. Ini foto tahun 2014. Tapi sekarang ini tukang sudah bekerja di situ, dan dalam minggu ini mereka mulai finishing di gereja ini dengan patungan. Gereja ini berwarna putih dengan 4 patung ada di situ juga akan dibuat warna putih sama seperti di puncak. Dan seluruh Bethlehem itu bangunannya berwarna putih nanti jadi. Semua mulai dari gereja di pintu masuk sampai dengan di puncak Bethlehem. Ini gereja aslinya di Tanah Suci. Gereja aslinya Tanah Suci yang kita bangun itu mirip dengan yang di Tanah Suci. Ini areanya. Nanti ini dibuat taman semua. Ini dan tangga supaya jangan ada rumput. Ini patung Kristus Raja yang tinggal. Nah, hari-hari ini kafe juga sedang dikerjakan. Jadi kita punya kafe ini mudah-mudahan sebelum Paskah sudah jadi, sehingga kalau Bapak Ibu ke atas tidak usah bawa bekal. Kayak dia tamarin minum kopi kok, kayak belanja apa. Ini di kotak ini sedang dibuat kafe. Nanti dikelilingi ke atas semua. Lalu gereja ini juga akan kita buat. Nah, di bawah gereja ini luas sekali. Kita membuat itu juga untuk penginapan laki-laki. Yang penginapan yang di sini, gereja ini, di bawahnya juga luas. Itu juga akan dibuat dari penginapan untuk sementara. Sebelum kita membuat satu rumah retret yang bagus, yang ini sudah bisa pakai. Ya. Lalu ini kabar sukacita. Ini kita sudah beli tanah sebelahnya, kita sudah beli. Tinggal membangun gerejanya. Lalu ini gereja di depan. Ini bangunan utama. Bapak Ibu sekalian, mengapa saya ingin mempercepat? Ya. Saya tahun depan desa merah. Sudah terlalu tua kalau ini terlalu lama. Sehingga saya punya desa merah, saya mau ada 2 hal. Bethlehem sebagai satu karya saya, dan kedua di kampung saya, Lone Lima tahun Romo itu dengan kata nele, ini apa itu berenang. Saya di sana saya 1,5 M. Anda pergi ke air itu, saya tarik air dari Ikua, tarik ke bawah ke Ikua. Sekarang sedang kerja. Dan yang kedua, saya baru bebaskan lahan 500 juta untuk kampung kreatif. Dan saya bilang mereka, kamu harus sama-sama dengan orang Lele. Tahun depan saya bisa perak, 2 ini harus jadi. Supaya kita karena tanah Romo Pirang itu Pak. Maka kita akan memaju ini, mudah-mudahan tanggal 22 Juli 2026 itu Bethlehem sudah diberkati. Itu mengapa saya ingin mempercepat. Nah, kita akan kerja hari-hari ini mulai dari atas sampai ke bawah. Kalau Bapak Tete lingkungan mau pilih hari ini, berarti New Year di Papua dari
Minggu apa mereka butuh? Gerakan butuh. Itu kalau kamu kerja dalam minggu-minggu ini. Jadi tidak lagi pikul batu dari bawah ke atas, tapi kamu kerja di sini. Nah, ini di belakang ini. Di belakang ini. Boleh pun pindahkan tangan dari sini ke pinggir. Roll saja. Pindahkan tangan dari sini, ini mereka ini tahu, sudah kerja. Jadi kalau kamu kerja dalam minggu ini, berarti uang itu air kamu sudah pun. Gerakan barang. Hari ini saja. Tapi kalau kamu mau tunda lagi ke minggu 2 minggu lagi, berarti kamu kerja di tempat lain. Karena itu saya mengajak ini, kalau kamu ada 2 lingkungan, kamu harus pecah ke 2 lingkungan. Jangan HP jelas dibahaya baik. Jadi harus 2 lingkungan, tapi boleh datang di hari yang sama. Kalau kamu mau sama-sama, tapi kerja itu harus 2 lingkungan. Lebih keluar yang jelas. Gua main kota keluar. Jadi kalau kamu kerja dalam minggu ini, maka kita kerja dari atas ini, bukan dari bawah. Nah, kerja kita tuh ini nanti dibuat aula bawah tanah. Jadi kemarin kamu mau menata di atas, kamu masak di sini segala macam, nanti pikul ke atas. Kalau ini sudah jadi, mereka yang berikut lagi tidak, mereka hanya bawa dagingnya, berasnya, lalu masak di sini. Tidak lagi. Dan orangnya bisa nginap di situ juga. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam waktu cepat. Lalu kita dapat dana dari 2 DPR kita. Ya. Pak Evan itu menyumbang dari pokoknya 200 juta untuk buka jalan dari gereja ini. Nah, dari gereja ini ke Nafung, lalu naik ke atas keluar di puncak. Sehingga kita buat benar nomor 20 kata kita lema untuk yang pohon itu. Yang tangga. Ini masih omong dengan mereka yang punya pemilik tanah itu. Kalau mereka beri, berarti mereka punya bangku, pisah kecil, perlu pikul lagi. Karena untuk dia penapung, ya hai dari keborong. Sehingga ini yang pernah kita berhenti, mereka melakukan dengan motor ke gereja ini, benda kita borong. Ya. Lalu yang kedua, Pak Noce juga punya dana pokir untuk sound system, tenda dan kursi. Kurang lebih hampir sama 200 juta. Jadi mudah-mudahan kalau ini semua jalan, Natal berikut lebih mudah. Kalau orang kasih tanah yang di tanah ini sama masih. Tanah ini orang berarti karena itu material beli kita semua. Tapi kalau mereka kasih, maka kita tidak perlu mendaki. Ada orang bisa lewat tangga itu, ada orang bisa naik mobil turun di atas. Ya. Lalu kita juga dapat sumbangan 30 juta dalam berupa jalan salib. Bagus sekali. Jalan salib itu badan Tuhan Yesus saja, itu lebih tinggi ke saya, 2 meter. Tambah dengan salib itu berarti sekitar 4 meter. Nah, di depan ini nanti kelahiran Yesus. Di depan patung itu kelahiran Yesus, antara di belakang yang lebih ibu aja. Selain ada ruangan bawah tanah, juga di atasnya itu taman jalan salib. Itu ada orang dari Jakarta sudah kirim barang itu sudah dipuspas. Dan pasca nanti mereka mau lihat. Makanya kenapa Bapak Ibu saya ajak untuk kita kerja lebih cepat supaya mereka datang, di belakang itu sudah ada taman jalan salib. Ya. Jadi harus cucu purba begini. Karena mereka yang lain harus kunjung dari lingkungan ke lingkungan. Kamu sudah berkunjung dalam satu stasiun di kami. Jadi kalau Bapak Ibu sepakati minggu ini, memang saya mengasah terhadap kerjaan balik ke lingkungan. Lo kata amit terkeong, lo kita tergerak keluar. Bisa kerja di tempat yang sama itu, tetapi karena cukup besar kamu bisa bagi setengah-setengah. Orang lain sudah kerja, maksudnya sudah setengah bekerja. Ketika kalau kamu ratakan itu, maka ini bisa dikerja. Ini kalian mau kira dalam hidup ini yang bebas. Hah? 2 ekor? Hah? Cuma
supaya Natal tahun depan sudah lebih baik dan nanti waktu pasca kita sudah punya taman jalan salib. Kalau lihat. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita pesta Sokotoda tapi tekniknya kurang lebih sudah jadi. Supaya keluar banyak. Kalau lihat. Mari kita berdiri menuntut salib. Siap berdiri di sini. Ambil salib. Ambil salib. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, Eucharistia sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin. Dipermuliakanlah Yesus Kristus dalam sakramen yang Maha Kudus sampai selama. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.